Berjumpa lagi bersama saya tentunya di channel yang membahas seputar listrik dan elektronika. Pada video kali ini saya akan berbagi trik dan cara memperbaiki kipas angin yang mati total tanpa harus membongkar dinamonya. Bagaimana caranya? Mari simak video berikut ini. Oke, di sini sudah ada kipasnya. Langkah pertama, bagian steker kita hubungkan dahulu terhadap stop kontak. Kemudian bagian speednya kita tekan. Nah, perhatikan di sini lampu speednya menyala, namun kita lihat kipasnya tidak berputar. Nah, selanjutnya bagaimana kita memperbaiki kipas ini? Terlebih dahulu kita lepaskan bagian penutupnya. Oke, langkah selanjutnya biasanya yang menyebabkan kipas itu mati total dalam arti tidak ada tanda-tanda kipasnya ini berputar ya. Meskipun tadi kita lihat bagian kontrolnya dalam keadaan standby, namun tidak ada masuk aliran listrik ke dinamonya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, biasanya penyebab kerusakan tersebut diakibatkan oleh termofuse di dalam dinamo ini sudah putus. Namun dalam hal ini untuk mengganti termofuse-nya kita tidak perlu susah payah untuk membongkar dinamonya ya. Kita jumper di bagian luar saja. Bagaimana caranya? Cukup perhatikan cara berikut ini. Yang pertama, kabel dari controller ini kita kupas terlebih dahulu bagian lapisan isolasinya. Sepertinya untuk melihat kabel yang ada di dalam lapisan pembungkus isolasinya ini. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 buah kabel ya. Yang pertama kita perhatikan di sini warna hijau kuning, ini adalah kabel ground yang tersambung ke bodi.
Kemudian di sini ada warna hitam, warna merah, warna putih, dan warna biru. Yang menjadi masalah sekarang, yang manakah kabel menuju termofuse yang masuk ke dinamo kita ini? Untuk lebih mudah mengetahuinya, kita dapat mengukurnya dengan menggunakan multitester. Jadi sekarang multitester kita atur ke skala ohm. Ya, boleh dikali 1 atau dikali 10, terserah ya. Selanjutnya, keempat kabel ini tadi, selain dari kabel ground ini ya, kita sobek isolasinya untuk mengetahui mana kabel yang menuju ke termofuse dari sumber. Pada umumnya, jika kipas digital yang bermerek Arashi seperti ini, kabel yang menuju termofuse itu adalah warna hitam. Ya, jadi kuncinya untuk merek Arashi ya, yang pernah saya bongkar. Namun untuk merek yang lain perlu kita cek jika terjadi kerusakan yang sama. Coba kita tes dahulu apakah benar kabel yang hitam ini yang menuju termofuse. Sekarang kita sobek isolasinya dengan cara membakarnya. Jadi bagian isolasinya ini kita lukai. Nah, seperti ini dia sudah terluka. Lalu untuk memastikannya, bagian kabel yang kita sobek ini tadi kita hubungkan terhadap steker dari kipas ini. Jika kabel yang kita sobek ini tadi kita hubungkan terhadap kepala steker, dia menyambung, berarti benar kabel yang hitam ini menuju termofuse. Sekarang coba kita ukur. Perhatikan caranya seperti ini. Ya, tidak bergerak. Coba ke sebelahnya. Nah, perhatikan jarum kita bergerak ya. Berarti benar yang kabel warna hitam adalah kabel yang menuju termofuse. Jadi khusus merek Arashi kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari kabel yang menuju ke termofuse. Cukup kenali yang kabel warna hitam. Lalu bagaimana caranya untuk mengganti termofuse di dalam tadi tanpa harus membongkar dinamo? Simak terus video berikut ini. Caranya cukup kita sediakan potongan kabel seperti ini, di mana satu sisinya kita sambungkan terhadap kabel hitam yang sudah kita kupas tadi, dan sisi yang satu kita sambungkan ke salah satu kabel yang menuju kapasitor. Seandainya posisi kabel kita berada pada kabel sebelah kiri seperti ini, putaran dinamonya ke kiri, artinya sambungan kita salah dan harus kita pindahkan ke kabel yang sebelah kanan. Seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan.
seperti ini ya. Kita tes dahulu. Stekernya ini kita hubungkan ke stop kontak. Oke, sekarang kita tekan tombol kecepatan. Oke, perhatikan ya. Lihat, dinamonya sudah berputar. Perhatikan lagi, putarannya sudah ke arah kanan. Artinya posisi kabel kita di sini sudah tepat. Jadi jika posisinya sudah tepat, kita tidak perlu lagi memindahkan ke kabel yang sebelah ini. Perhatikan sekali lagi. Oke, mantap ya. Kipasnya sudah berhasil ya. Namun agar kipas ini bisa bertahan lebih lama ya, jadi kita pasang saja sekringnya ya. Nah, jadi ini dia bentuk termofuse yang ada di dalam kipas tadi ya. Dia 2 ampere 250 volt dengan kapasitas suhu 130 derajat. Jadi caranya sangat gampang. Satu kakinya ini kita sambungkan terhadap kabel ke kapasitor ini tadi, dan satu lagi kita sambungkan terhadap kabel yang warna hitam yang sudah kita sobek. Agar lebih aman, kaki dari skringnya kita kasih isolator. Di sini saya menggunakan bekas isolator dari kabel serabut tadi. Namun alangkah baiknya kita gunakan selongsong kabel ya. Jadi kedua kakinya kita kasih isolator seperti ini ya. Jadi tinggal kita sambungkan seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kabel ya. Namun perlu diingat saat kipas sudah menyala, kapasitor ini masih menyimpan muatan ya. Jadi jangan langsung menyentuh kabel yang sudah kita kupas tadi dengan tangan terbuka ya, karena dia masih bisa nyetrum. Oke, langsung kita sambungkan kemari satu. Kita lilitkan saja ya. Setelah kita sambung, agar lebih aman kita isolasi. Karena kebetulan isolasi saat ini sudah habis ya, saya menggunakan kertas kresek atau asoy ya, alternatif lain sebagai alternatif pengganti isolator. Ya, jika tidak ada isolasi, cara ini juga cukup ampuh ya, karena mampu mengisolasi.
kabel yang bertegangan ya. Setelah kita lilit-lilit, jangan lupa memanaskannya dengan korek api. Kemudian kita tutup lagi. Namun saya sarankan kalian menggunakan isolasi ya. Ya, ini saya menggunakan tang, takutnya masih ada arus yang tersisa pada kapasitornya. Karena waktunya masih singkat ya. Namun jika sudah ada beberapa menit, arus yang tersimpan akan habis sedikit demi sedikit. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kabel stekernya ini tadi kita hubungkan ke stop kontak. Kita lihat apakah kipasnya sudah bekerja ya. Oke, coba kita tekan putarannya ini. Kita kasih tanda dahulu sini. Kita kasih tanda ya. Nah, perhatikan kipasnya sudah berputar ya. Oke, demikianlah tutorial kita kali ini. Untuk selanjutnya saya anggap kalian sudah bisa untuk memasang ulang kembali atau memasang kipas ini seperti sedia kala ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya, salam berbagi ilmu.